Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan suatu materi mengenai metabolisme lipid. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Khairani Yusral, BP 1911226001 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan dosen mata kuliah Ibu Dr. Vivi Melva Diana SKM Biomed. Baiklah, ada baiknya sebelum kita masuk ke metabolisme, kita ketahui dulu apa itu lipid secara umum dan singkat. Nah, lipid sendiri adalah sekelompok molekul organik yang memiliki gugus heterogen yang tidak dapat larut dalam air. Dan senyawa ini dapat diekstrak dari jaringan dengan pelarut nonpolar. Lipid juga merupakan sumber utama energi untuk tubuh, dan lipid juga membawa gugus hidrofobik pada sel dan berupa struktur subsel. Selanjutnya kita ketahui juga apa saja sih fungsi lipid. Salah satunya itu tadi menghasilkan energi, bahan pembentuk fosfolipid dan glikolipid, mempertahankan integritas membran, membentuk asam empedu, membentuk hormon steroid, dan membentuk vitamin D, serta masih banyak lagi fungsi-fungsi lipid yang lainnya. Kita lanjut, ada jenis lipid. Nah, jenis lipid sendiri ada 4, yaitu trigliserida, kolesterol, asam lemak, dan lipid membran. Nah, kita masuk ke metabolisme lipid. Sebelumnya metabolisme ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur eksogen, jalur endogen, dan yang terakhir jalur reverse cholesterol transport. Baiklah, kita lanjut untuk menjelaskan masing-masing dari jalur tersebut. Oke, kita mulai dari jalur eksogen. Pada jalur ini, ia memetabolisme lemak yang ada di dalam usus. Lemak-lemak tersebut bisa berasal dari makanan yang kita makan, yang mengandung trigliserida dan kolesterol. Nah, lemak ini juga bisa didapatkan dari empedu dari hati. Hati mengeluarkan empedu untuk mengemulsi lemak. Nah, empedu ini mengandung juga kolesterol yang akan diserap kembali oleh sel-sel tubuh kita. Di dalam rumen khusus, trigliserida dan kolesterol akan diserap oleh enterosit atau sel usus. Nah, trigliserida diserap oleh sel khusus dalam bentuk asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid. Lalu, asam lemak dalam enterosit akan dirubah menjadi trigliserida lagi. Kemudian, trigliserida akan bergabung bersama fosfolipid dan apoprotein. Seperti biasa, jika fosfolipid dan apoprotein bergabung dengan lemak, maka dia akan menjadi lipoprotein. Nah, lipoprotein pada tahap ini adalah kilomikron. Sementara kolesterol akan diserap oleh enterosit dalam bentuk kolesterol. Lalu di dalam enterosit kolesterol ini akan diubah menjadi kolesterol ester. Kemudian kolesterol ester akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein dan membentuk kilomikron juga. Setelah itu, kilomikron melewati sel usus, ia akan masuk ke saluran limfe. Kemudian akan tembus ke ductus thoracicus. Setelah bergabung dengan ductus thoracicus, dia akan mengalir ke dalam aliran darah. Nah, dalam aliran darah, dia akan mengalami banyak metabolisme atau perubahan-perubahan lagi. Di pembuluh darah, trigliserida dan kolesterol di kilomikron akan dimetabolisme. Sel-sel pembuluh darah atau yang disebut dengan endotel akan mengeluarkan enzim lipoprotein lipase. Enzim ini akan menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid. Asam lemak bebas akan disalurkan ke jaringan adiposa. Nah, jika asam lemak bebas terlalu banyak, dia akan tetap di kilomikron. Lalu kilomikron menuju hepar, lalu trigliserida menjadi trigliserida hati. Sementara kolesterol tidak seperti trigliserida yang disalurkan ke jaringan adiposa, namun tetap ada di dalam kilomikron. Nah, nanti kilomikron akan mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan trigliserida, karena trigliserida sudah disalurkan ke jaringan adiposa sebagian. Lalu kilomikron yang memiliki kolesterol lebih tinggi dan sedikit
trigliserida itu disebut dengan chylomicron remain. Nah, ini akan ke pembuluh darah menuju ke hepar. Baiklah, kita masuk ke jalur yang selanjutnya, yaitu jalur endogen. Jalur ini memetabolisme lemak-lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Lemak yang disekresikan atau dikeluarkan dari hati adalah trigliserida dan kolesterol. Ketika masuk ke pembuluh darah, trigliserida dan kolesterol ini berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein B100. Lalu bergabungnya trigliserida dan kolesterol, fosfolipid dan apoprotein akan membentuk jenis lipoprotein, yaitu VLDL. Pada VLDL mengandung trigliserida lebih tinggi dibanding kolesterol. Di dalam darah, trigliserida ini dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh sel endotel. Terhidrolisisnya trigliserida dari VLDL ini akan merubah VLDL menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. IDL memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang sama. Lalu IDL mengalami hidrolisis lagi oleh enzim lipoprotein lipase. Ketika trigliserida dihidrolisis kedua kalinya, IDL berubah menjadi LDL atau kolesterol jahat. Karena pada LDL, kadar trigliserida sudah sangat rendah karena dihidrolisis terus-menerus. Akhirnya, kadar kolesterol pada lipoprotein ini relatif lebih tinggi. Kolesterol pada LDL akan disalurkan pada jalur steroidogenik yang punya reseptor LDL, yaitu kelenjar adrenal, testis, dan ovarium. Kolesterol LDL akan dikembalikan ke hepar. Namun, ada sebagian yang dalam perjalanannya bisa mengalami oksidasi. Nah, ketika LDL ditangkap oleh reseptor scavengers A atau SRA dalam makrofag ini akan memakan kolesterol dari LDL. Ketika makrofag terlalu banyak memakan kolesterol, maka akan terjadi foam cell atau sel busa. Sel busa adalah biang dari penyakit arteriosklerosis karena bisa meledak dan pengerasan pembuluh darah. Selanjutnya jalur yang terakhir yaitu jalur reverse cholesterol transport. Nah, pada jalur ini khusus memetabolisme HDL. HDL itu sendiri dikeluarkan oleh hepar dan usus ke pembuluh darah. HDL sendiri yang dikeluarkan yaitu HDL baru atau HDL nascent, di mana tersusun dari 3 struktur, yaitu lipoprotein, apoprotein A, C, dan E, dan sedikit kolesterol. HDL ini mengambil kolesterol di makrofag, dibantu dengan ABC1 atau adenosine triphosphate binding cation 1. Setelah mengambil kolesterol di makrofag, akan menjadi HDL matur atau dewasa yang mengandung kolesterol tinggi. HDL matur akan mengalami esterifikasi sehingga membentuk kolesterol ester, dibantu oleh lecithin kolesterol acetyltransferase atau ECAT. Nah, kolesterol ester ada yang secara langsung dibawa ke hepar, ditangkap oleh reseptor scavengers B1. Ada juga yang dalam perjalanannya bertukar dengan TG dari VLDL dan IDL. Nah, pada pertukaran ini VLDL dan trigliserida akan memberi trigliserida ke HDL ini. Proses pertukaran ini dibantu oleh CATP atau kolesterol ester transfer protein. Nah, setelah mengalami pertukaran akan menuju ke hepar kembali. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan metabolisme lipid dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.